Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis eh, komparatif GST, Strike versus Library. Pada presentasi ini kami membandingkan dua cara membangun jaringan saraf tiruan atau neural network, yaitu secara manual menggunakan NumPy dan menggunakan library Sklearn. Jadi tujuannya itu untuk melihat perbedaan proses, kemudahan, kecepatan, dan hasil yang diperoleh pada pengenalan angka menggunakan dataset MNIST. Kita bahas latar belakang eksperimennya dulu. Jadi, NumPy membantu memahami dasar neural network, sedangkan Sklearn mempermudah proses implementasi. Neural network dapat dibuat dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan NumPy, di mana seluruh perhitungan dilakukan secara manual sehingga kita bisa memahami cara kerja jaringan saraf pada dasar. Terus yang pendekatan keduanya itu kita menggunakan Sklearn yang menyediakan fungsi siap pakai sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat dan praktis. Jadi kita di sini ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan kedua pendekatan tersebut. Lanjut ke dataset MNIST yang digunakan. Jadi dataset ini berisi gambar angka 0 sampai 9 digunakan untuk melatih model mengenali angka. Dataset yang digunakan ini adalah MNIST yang berisi ribuan gambar angka tulisan tangan dari 0 sampai 9. Di setiap gambar berukuran 28 x 28 pixel sehingga memiliki 784 fitur. Dataset MNIST ini sangat populer karena sering digunakan untuk menguji performa algoritma machine learning dan neural network. Jadi, model ini akan belajar mengenali pola angka dari data MNIST. Lanjut, di sini ada spesifikasi arsitektur MLP. Mungkin teman-teman bisa dilihat di situ untuk topologi jaringan terintegrasi yang dikonfigurasi secara eksplisit pada kedua metode implementasi. Di situ ada input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, dan output layer. Jadi lapisan inputnya terdiri dari 784 neuron yang berasal dari 28 x 28 pixel gambar, yang kemudian terdapat dua hidden layer dengan 128 dan 64 neuron. Terakhir, terdapat 10 neuron output yang mewakili angka 0 sampai 9. Jadi semakin dalam jaringan, maka semakin baik model dalam mengenali pola yang kompleks. Lanjut. Di sini ada teori fungsi aktivasi ReLU. Yang kita gunakan pada hidden layer. Jadi ReLU atau Rectified Linear Unit ini berfungsi menentukan neuron mana yang aktif. Jika nilai input negatif, maka hasilnya 0. Sebaliknya jika positif, maka nilainya akan diteruskan. Jadi ReLU ini dipilih karena proses perhitungannya cepat dan mampu mengurangi masalah finessing gradient.
Jadi ReLU ini membantu model belajar lebih cepat dan stabil. Lanjut, ada teori fungsi aktivasi softmax pada output layer. Jadi softmax ini mengubah keluaran jaringan menjadi bentuk probabilitas. Karena model harus memilih salah satu dari 10 angka, maka softmax akan memberikan peluang untuk masing-masing kelas. Misalnya, angka 0 sama dengan 5%, angka 1 sama dengan 3%, angka 7 sama dengan 85%. Maka model yang memprediksi gambar tersebut sebagai angka 7. Jadi softmax ini digunakan untuk mengklasifikasikan multi-kelas. Lanjut. Di sini ada alur manual NumPy. Pada pendekatan NumPy, semua proses dibuat secara manual. Jadi kita harus menentukan bobot awal, menghitung forward propagation-nya, menghitung error, lalu kemudian melakukan back propagation dan memperbarui bobot secara mandiri. Mungkin teman-teman di situ bisa lihat untuk arsitektur neural network-nya. Itu kita tampilkan hidden layer-nya. 2 hidden layer-nya. Untuk tahapannya, kita inisialisasi bobot dulu, kemudian kita beralih ke forward propagation. Setelah dapat hasilnya, lalu kita hitung error, kemudian ke back propagation, baru yang terakhir update bobot. Ulangi hingga model belajar. Jadi pendekatan ini lebih sulit tetapi sangat baik untuk memahami cara kerja neural network. Lanjut ke alur scikit-learn. Dengan scikit-learn, sebagian besar proses dilakukan otomatis oleh library. Jadi kita hanya menentukan parameter utama seperti jumlah neuron, fungsi aktivasi, dan jumlah iterasi pelatihan. Jadi teman-teman bisa lihat di situ untuk konfigurasi modern dan terstruktur memanfaatkan kelas MLP classifier secara efisien. Di situ ada parameter inti, standard scaler, early stopping. Jadi pertama itu kita menentukan parameter modelnya, kemudian kita lakukan standarisasi data. Setelah itu kita lakukan training model. Early stopping otomatis. Jadi scikit-learn itu jauh lebih praktis dan menghemat waktu pengembangan. Lanjut, di sini ada hasil pelatihan kecepatan. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ visualisasi jumlah iterasi pelatihan epoch untuk mencapai konvergensi dan tingkat akurasi 100%. Di situ ada NumPy manual dengan 3,500 epoch, akurasinya 100%. Dan yang kedua ada scikit-learn dan jumlah 1000 epoch, akurasinya 100%. Kemudian lanjut ada kestabilan model GST, jaringan saraf tiruan. Jadi teman-teman bisa lihat di situ
ada diagram yang menunjukkan tingkat kestabilan model. Selain akurasi, kami juga melihat kestabilan model selama proses pelatihan. Jadi, model scikit-learn memiliki konvergensi yang lebih stabil dan konsisten, sementara implementasi NumPy-nya itu lebih bergantung pada pemilihan parameter dan proses tuning. Kemudian ada matriks perbandingan teknis. Mungkin teman-teman di situ bisa lihat untuk kolomnya itu ada aspek penilaian, NumPy manual, dan scikit-learn-nya. Untuk aspek penilaian batas maksimal effort-nya itu dengan NumPy manualnya berjumlah 3.500 iterasi, dengan scikit-learn 1.000 iterasi, berhenti lebih cepat. Nilai loss-nya terkecil, teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian ada kompleksitas implementasi, kecepatan training, dan pemahaman konsep. Jadi mungkin itu saja yang kita bahas pada presentasi kali ini. Jadi dari penelitian ini, implementasi neural network menggunakan NumPy memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses pembelajaran jaringan saraf tiruan atau JST. Namun, jika tujuan utamanya adalah membangun aplikasi yang efisien dan akurat, maka scikit-learn yang akan menjadi pilihan yang lebih baik dikarenakan prosesnya otomatis, lebih cepat, dan menghasilkan performa yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.